Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Kamis 15 Juli 2021. Sudah beberapa minggu, sudah seminggu lebih PPKM dijalankan dan sudah setahun lebih pandemi corona melanda di Indonesia. Tentunya pandemi ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita, dari yang mulanya kita kuliah offline, kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa ngopi bareng. Kini kita menjadi hanya di rumah saja, work from home, kuliah online, kesepian dan lain sebagainya, masalah menumpuk, dan tentunya itu masalah ekonomi, masalah kehidupan dan yang lainnya mempengaruhi kehidupan kita. Tekanan-tekanan dari luar itu membuat kita stres, depresi, dan lain sebagainya. Berbicara tentang PPKM, tentunya masalah-masalah ini mempengaruhi kepada kehidupan kita. Nah, ini bisa dianggap menghancurkan kebahagiaan kita. Kenapa kita membahas tentang kebahagiaan? Kenapa saya membahas tentang mengaitkannya tentang kebahagiaan? Karena arti dari bahagia itu adalah beruntung, perasaan sejahtera, tentram, terbebas dari masalah, terbebas dari gangguan. Nah, arti dari bebas dari masalah itu tidak ada dalam kamus pandemi, work from home, dan juga PPKM ini. Di sini saya akan membahas tentang kebahagiaan atau bahagia dalam pemikiran Hamka. Nah, Buya Hamka maksudnya. Buya Hamka yaitu beliau adalah seorang pembaharu Islam yang mencetuskan pemikiran tentang tasawuf modern. Dalam pemikirannya, Buya Hamka berpendapat bahwa kebahagiaan adalah kesenangan atau ketentraman hidup. Kita terbebas dari masalah itu tadi, kita terbebas dari gangguan, berbudi baik. Arti dari berbudi baik itu, jika kita berbuat baik, maka jalur untuk mencapai kebahagiaan itu akan terbuka. Jadi kebaikan adalah sebaik-baiknya jalur untuk mencari kesempurnaan hidup, kesenangan hidup. Itu adalah berbuat baik. Buya Hamka mendefinisikan, menganggap bahwa bahagia itu tidak dapat teridentifikasi, tidak bisa diidentifikasi, karena arti dari bahagia setiap orang itu berbeda-beda. Tapi justru inilah yang membuat masyarakat, membuat kita itu salah paham dari dalam artian kebahagiaan. Misalnya kita menganggap bahwa harta adalah sumber dari kebahagiaan, tetapi itu salah. Saat kita berusaha keras mencari harta, mencari uang, mencari kekayaan, kita bekerja banting tulang, bekerja keras, tetapi saat kita jatuh, saat kita gagal dalam usaha, gagal dalam mencari uang itu tadi, dalam bekerja, kita menganggap diri kita gagal dalam bahagia. Kita menganggap kita tidak bahagia. Kebahagiaan menjadi gagal dalam kehidupan kita. Justru itulah yang salah. Karena Buya Hamka mengatakan bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri kita, berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Kekayaan, uang, jabatan itu hanyalah pelengkap untuk dari kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu ada dalam diri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu memang sederhana. Arti dari kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Itu tadi. Saat kita merasa senang, saat kita merasa bahagia, saat kita merasa tentram, nyaman, dan ingin terus dalam fase ini, fase bahagia, emosi yang bahagia maksud saya, dan juga keadaan yang sejahtera, tentram, itu sudah termasuk dalam kebahagiaan. Kita sudah masuk dalam ranah bahagia kita, walaupun itu hanya bahagia sementara, karena memang bahagia itu dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan semu atau kebahagiaan sementara, dan juga kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal menurut Buya Hamka adalah saat
setelah meninggal, atau kita mencapai usul kita kepada Tuhan, kita sudah mencapai hubungan dengan Tuhan yang maksimal, yaitu kita husnul khotimah dan sebagainya. Itu saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebahagiaan yang kekal, yang sebenarnya karena itu kompleks sekali. Saya akan membahas kebahagiaan yang sederhana. Jadi jika kita sudah merasa senang, jika kita sudah merasa nyaman, itu tadi kita ingin dalam fase ini terus, itu kita sudah termasuk dalam kebahagiaan diri. Itu kebahagiaan dalam diri kita kan, emosi, merasa senang, merasa tenang, itu kan ada dalam hati. Jadi untuk mencapai, jadi kita bisa bahagia jika kita melonggarkan hati. Kan kadang kita kan sudah sering tiba-tiba merasa kesal, merasa sumpek, apa-apa itu merasa gimana ya, menjengkelkan, itu senggol sidik basok dan lain sebagainya, istilah itu kita hanya sempit hati. Maksud saya, hati kita hanya sempit. Seperti masalah itu terlalu besar untuk ditangani hati kita. Kita menempatkan masalah yang besar, tekanan yang besar di hati kita yang sempit. Jadi solusinya adalah kita melonggarkan hati kita, kita meluaskan hati kita, kita memandang dari masalah-masalah tersebut, rasa kecewa, rasa marah kita dari berbagai sisi, agar kita bisa meluaskan hati kita, lapang dada, bisa lapang dada. Dari situ kita akan mampu untuk mencapai ketenangan diri, kebahagiaan diri, ketentraman diri maksud saya, dan juga emosi yang positif. Kuncinya itu ada di dalam hati, sesuai kata Buya Hamka bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri. Gitu. Dan kemudian menurut Buya Hamka ada 4 metode untuk mencapai suatu kebahagiaan dunia ini, kebahagiaan dalam diri tadi. Yang pertama adalah zuhud, qanaah, terus ikhlas, dan tawakal. Yang pertama adalah zuhud. Kita zuhud itu kan tidak terbuai akan keduniawian kan. Kita hanya menganggap bahwa dunia ini hanya titipan, harta ini hanya titipan. Jadi kita itu bisa menempatkan apa yang perlu, apa yang kita prioritaskan, dan yang tidak itu pada tempatnya. Kalau saya, demi kita mengejar harta, misalnya kita mencapai harta yang kita anggap sebagai kebahagiaan, terus kemudian itu kita gagal dan menganggap kebahagiaan dan memahami kita tidak bahagia, padahal kebahagiaan itu tidak terletak pada harta itu hanya titipan duniawi itu saja. Terus kemudian kita ikhlas. Nah, setelah kita menganggap itu tadi sebagai harta dunia titipan saja, kita mengikhlaskan itu, kita melepaskan diri dari harta itu tadi, kita ikhlaskan bahwa itu hanyalah titipan, tidak penting bagi kita. Yang penting adalah kebahagiaan dalam diri. Terus kemudian setelah kita ikhlas, kita qanaah. Qanaah itu dalam artian kita menerima apa adanya. Apa yang kita terima sekarang ini kita terima dengan lapang dada. Kita menganggap bahwa ini sudah cukup bagi kita. Terus kemudian yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita zuhud, setelah kita ikhlas, setelah kita qanaah, kita kemudian tawakal. Kita serahkan semua urusan kita kepada Tuhan, kita serahkan urusan kita kepada Sang Pencipta, bahwa segalanya itu sudah diatur oleh Dia. Setelah kita berusaha tentunya. Jadi urutannya itu tadi: zuhud, qanaah, ikhlas, dan tawakal. Sekian dari saya. Itulah metode dan juga arti dari kebahagiaan yang dalam perspektif pemikiran Hamka. Sekian dari saya, terima kasih.